Salam, selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Edukasi Channel. Kesempatan siang kali ini Taman Edukasi Channel masih akan melakukan aksinya bersama sebuah atau pohon yang berada di hadapan saya ini. Mungkin ini baru yang pertama kali saya untuk mencoba membuat koleksinya. Jadi Taman Edukasi Channel masih akan selalu bereksistensi bersama satu pohon. Ini memang sudah di dalam pot, sudah lama saya tanam, tapi dulunya masih kecil sekali, sehingga sekarang sudah membentuk agak lumayan. Tapi karena kalau dibiarkan ini sangat membahayakan, maka untuk kali ini akan saya coba untuk saya pendekkan, akan saya bikin suatu koleksi. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya dengan sebuah pohon ini, inilah pohon yang betul-betul banyak peduli, sehingga kalau kita tidak hati-hati otomatis kita akan bisa tertusuk duri. Jadi dengan sebuah pohon, kalau tidak salah ini sebagai pohon rukem, tetapi khususnya kalau di Tulangpong Barat sudah punah ya. Jadi rukem ini bisa dicari, tapi ya mungkin bisa ketemu 1-2, tapi yang jelas tentunya sudah sangat sulit. Jadi ini dulu saya dapat ini dikasih kawan, ini kebetulan ini asalnya dari daerah Jambe, jauh juga ternyata kan. Tetapi ya ini masih hidup, dulunya kecil sekali, tapi sekarang sudah bisa dicoba atau mungkin bisa dibentuk suatu koleksi. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya untuk membuat sebuah koleksi sebagai rukem, mungkin ini rukem ini yang jenis makro, tetapi ini durinya sangat tajam dan dia berbisa. Jadi untuk kali ini akan saya kurangi dulu, teman-teman, akan saya potong karena ini sangat tajam sekali. Duri-duri yang berada di ketiak daun ini memang kita harus hati-hati. Oke, selamat menyaksikan. Jadi untuk sementara kita kurangi dulu sedikit-sedikit, teman-teman. Nanti kiranya yang belum pas dengan angan-angan ya mungkin bisa dikurangi lagi. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, untuk membuat sebuah koleksi tahap awal, tentunya kita harus hati-hati, jangan salah memilih untuk memotong dahan. Sebab kalau nanti salah memilih otomatis akan fatal. Jadi ini akan saya coba untuk harus bagaimana ini, karena bentuknya tegak dan juga dari kecil, dari bawah ini memang baru berapa dahan yang keluar. Jadi inilah sebuah pohon rukem yang akan saya coba untuk dibikin koleksinya. Jadi ini bentuk batang terlalu tegak kawan, ini akan saya kurangi yang batang pokoknya, sehingga nanti mungkin akan saya rubah atau mungkin supaya menjadi koleksi yang agak menarik ya. Jadi ini akan saya lakukan pemotongan, ini akan saya potong. Yang batang lurus atau tegak ini sudah ada persiapan untuk penggantinya. Jadi untuk pemotongan kita ambil lurus saja supaya nanti alur ini akan berhenti atau menutupi di sini, sehingga kesannya batang ini sudah kelihatan agak tua ya, karena ini batangnya masih kecil. Kecuali kalau batang sudah ukuran besar ya spontanitas setelah dipotong kelihatan tua sekali. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Pelan-pelan. Nah, awas, ini banyak durinya. Nah, ini dia teman. Wah, aduh, tajam semua ini. Nah,
Nah setelah itu mungkin untuk membuat nanti mahkotanya kita ambil potong dekat sini teman-teman. Jadi nanti kalau dia bisa tumbuh nanti mungkin bisa dibengkokkan, dibikin mahkotanya, sehingga ini kan saya potong kembali. Jadi untuk pemotongan harus diberi restan, jangan terlalu mepet dengan calon mata tumbuh. Atau di sini ada sebuah daun atau ketiak daun, ini biasanya di sini ada mata yang untuk calon tumbuh ya. Jadi kita harus kasih restan teman-teman, supaya nanti kita harapkan tumbuh yang kita harapkan yang dari bawah ini. Jadi jangan terlalu mepet. Nanti kalau mepet biasanya kalau dia mengalami apa namanya itu bisa kering turun, sehingga nanti nggak sesuai dengan harapan kita, sehingga nanti kita harus menunggu tumbuh dari sebuah pangkal atau bekas potongan bawah. Jadi kalau kita menunggu tumbuh dari pangkal batang yang sudah kepotong ini tentunya sangat lama, dan sehingga karakter ini gayanya tidak begitu indah teman-teman ya. Oke, ini akan saya potong juga. Ini akan saya kurangi sebagian supaya kelihatan agak ada spasi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah ini akan saya eksekusi. Silahkan diamati atau dilihat. Ini yang rencana tumbuh nanti di sini akan saya potong di atasnya. Agak jauh ya teman-teman ya. Jadi sistem pemotongan juga lurus saja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, untuk sebuah awal pembentukan pohon rugem ini masih ada beberapa yang harus saya potong supaya untuk bisa seimbang atau serasi, karena ini juga masih melalui proses tahap awal teman-teman. Jadi untuk pemotongan mungkin belum terlalu mepet karena masih diberikan restan supaya nanti tidak mati ya teman-teman. Nah, seperti ini harus dipotong pendek ya, dengan harapan mudah-mudahan masih bisa tumbuh sesuai dengan yang saya harapkan teman-teman, supaya nanti kelihatan enak dipandang ya. Jadi ini dulu pas mau tumbuh juga harus saya kurangi. Nah, terus bagian yang bawah ini harus dipotong pendek, disesuaikan. Kemudian ini harus nanti ditarik ke bawah teman-teman. Nah ini harus mengisi ruangan juga ya. Jadi mungkin ini sudah bisa saya wiring, saya kawat, akan saya kasih kawat teman-teman. Jadi untuk pengawatan, kalau dari sini pengaitannya susah, kita ngambil dari bagian bawah ke sini, tarik ya enggak masalah teman-teman. Namanya pembentukan tahap awal itu memang ya bagaimana bisanya, karena kayu rugem ini memang sangat luar biasa kerasnya, seperti besi, susah untuk dibengkokkan. Tapi mudah-mudahan masih bisa dibentuk atau diarahkan. Oke teman-teman. Kita ngambil yang kawat ukurannya sekitar 3 mili. Saya kaitkan dengan akar di bawah, ini ada rongga-rongga akar, sehingga supaya nanti bisa untuk menarik atau mengarahkan dahan yang bagian ranting yang bagian paling bawah teman-teman. Ini sangat hati-hati sekali, kalau enggak kita tata dulu supaya tidak mengalami patah. Kadang-kadang begini juga langsung ditekan terlalu keras atau kuat, bisa patah batangnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, ini sebagai batang yang atau dahan yang paling bawah teman-teman. Nanti juga sini ya. Oke, nanti masih bisa dikurangi lagi teman-teman. Jadi untuk
pemasangan kawat wiring. Kalau memang dari batang atau dahan yang nggak mampu teman-teman, ini bisa dikaitkan dengan batang pokoknya ya. Jadi seperti ini contoh, misalnya ini harus seperti ini teman-teman, supaya tidak sulit kita mempelajari, karena kalau dikaitkan langsung dari kawat satu, ini biasanya masih akan membalik. Jadi kalau sudah seperti ini kayaknya sudah aman, tinggal bagaimana nanti. Kalau emang ini kurang kuat ya kita tambahkan lagi kawatnya ya, didobel teman-teman. Nah kalau udah kuat nggak ya sudah, cukup satu. Kemudian yang satu juga untuk bisa mengaitkan ke batang yang lainnya teman-teman. Nah untuk itu kita kurangi juga. Kemudian yang paling bawah ini mungkin ini terlalu kuat juga teman-teman, jadi ini sudah saya pasang kawatnya. Kalau tidak mampu nanti dua kawatnya didobel. Nah seperti ini teman-teman, didobelnya. Nah dulu teman-teman sambil menunggu untuk penyelesaiannya ya, supaya dibikin serasi. Nanti kalau sudah serasi ya tinggal nunggu perantingannya teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, nanti bisa pas. Jadi ini harus seimbang teman-teman, karena ini masih agak tegak sedikit ya. Artinya bukan berarti condong total. Jadi sehingga keseimbangan ini perlu dicari keserasiannya teman-teman. Jadi inilah proses awal untuk pengawatan sebuah pohon rugem. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh bagus. Nah yang bagian atas juga dikurangi, kalau ada durinya buang aja durinya teman-teman, supaya tangan tidak kena duri ya. Ini durinya walaupun pendek tapi ya tajam sekali. Nah seperti ini teman-teman, coba kita cek lagi. Nah inilah sebuah pohon rugem, mudah-mudahan nanti akan berubah menjadi koleksi yang agak lumayan atau lebih indah. Jadi nanti setelah udah banyak pemotongan teman-teman, tentunya ini untuk perawatan kita utamakan ya, jadi supaya pertumbuhannya maksimal, sehingga nanti akan menjadi koleksi yang sangat berbeda. Jadi ini sebuah rugem yang makro mungkin, karena kata kawan-kawan ini sebagai rugem makro, mungkin saya juga pengen mencari yang mikro. Jadi kalau dua-duanya ada, artinya untuk bahan perbandingannya bagus yang mana. Kalau masalah untuk media tentunya ya sama ya. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh teman atau pemirsa di mana saja berada. Ini masih sebuah awal pembentukan, jadi ya bentuknya masih sangat sederhana sekali. Tetapi mudah-mudahan dengan semangatnya berkoleksi, semangatnya berkarya ini nanti masih akan menemukan jalan atau mungkin inovasi yang lebih mutakhir,
supaya bisa diaplikasi dan juga bisa ditularkan kepada seluruh pemirsa atau kawan-kawan yang membutuhkannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saya kira ini ya dapat saya sajikan mengenai rukem makro. Sama-sama kita berharap, sama-sama kita tunggu sejauh mana nanti progresnya atau perkembangannya. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Selamat berpisah, kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.